Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita memenuhi tugas dari mata kuliah teknik fondasi, yaitu mereview jurnal. Sebelum kita mulai review pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Bayu Ari Wijaya, NPM 190 350 139. Nama saya Gerda Gonianur, NPM 190, 350, 150. Nama saya Dwi Firjani Badila, NPM 190, 350, 180. Nama saya Andaro Ciwanggarti, NPM 190, 350, 186. Review jurnal, analisis daya dukung tanah fondasi dangkal berdasarkan data laboratorium. Next. Latar belakang konsentrasi pada makalah ini mengacu pada teoritis beberapa ahli mekanika tanah mengembangkan metode-metode untuk menganalisis daya dukung tanah khususnya untuk fondasi dangkal. Metode-metode tersebut mempunyai anggapan atau asumsi yang berbeda. Daya dukung tanah merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan fondasi beserta struktur di atasnya. Daya dukung tanah yang diharapkan untuk mendukung fondasi adalah daya dukung yang mampu memikul beban struktur, sehingga fondasi mengalami penurunan yang masih berada dalam batas toleransi. Hal ini memerlukan studi yang lebih terperinci terhadap sifat dan kondisi dasar tanah. Pada penelitian ini akan dilakukan apakah daya dukung tanah fondasi dangkal dengan metode yang berbeda akan menghasilkan nilai daya dukung yang hampir sama atau sangat berbeda. Kemudian, melakukan analisis daya dukung tanah fondasi dangkal pada kasus yang sama berdasarkan metode Terzaghi dan Meyerov. Next. Fondasi dangkal. Menurut Terzaghi 1943, dalam arti ini 2009 bahwa fondasi dangkal adalah apabila kedalaman fondasi lebih kecil atau sama dengan lebar fondasi dan anggapan bahwa penyebaran tanggapan pada struktur fondasi ke lapisan tanah di bawahnya yang berupa lapisan penyangga lebih kecil atau sama dengan lebar fondasi dan anggapan bahwa penyebaran tegangan pada struktur fondasi ke lapisan tanah bawahnya yang berupa lapisan penyangga lebih kecil atau sama dengan lebar fondasi ke lapisan tanah di bawahnya yang berupa lapisan penyangga lebih kecil atau sama dengan lebar fondasi. Next. Analisis daya dukung Terzaghi. Nilai-nilai faktor daya dukung Terzaghi. NC/NG, NY fungsi dari besarnya sudut geser dalam untuk pengaruh bentuk fondasi Terzaghi 1943 dan Martini 2009 memberikan pengaruh faktor bentuk terhadap daya dukung ultimate yang didasarkan pada analisis fondasi memanjang di antara berikut ini. Fondasi busur sangkar GU 1,3 CNC plus DVY NK plus 0,4 BYNY. Fondasi lingkaran GU 1,3 CNC plus DVY NK plus 0,3 B plus NY, di mana NK adalah daya dukung ultimate kilogram per cm kuadrat, C kohesi tanah kilometer per cm kuadrat, dan DV adalah kedalaman fondasi dengan Y berat volume tanah
km per cm kubik. NC, NQ, dan NY sama dengan faktor daya dukung. Kita lanjut pembahasan dari lanjut mengenai landasan teori. Dari analisis daya dukung Terzaghi di poin yang C, yaitu mengenai analisis daya dukung Meyerhof. Di sini ada dua pendapat, yaitu dari Meyerhof pada tahun 1951 dan 1963. Dalam arti ini, tahun 2009 menyarankan persamaan daya dukung yang mirip dengan Terzaghi, tetapi memasukkan faktor berbentuk SQ, faktor kedalaman DI, dan faktor kemiringan II. Sehingga muncul rumus beban vertikal QU sama dengan C, NC dikali SC dikali DC plus DF dikali Y dikali NQ dikali SQ dikali D plus 0,5 YB, dan seterusnya. Bisa dilihat pada layar presentasi, di mana QU itu merupakan daya dukung unlimited dengan satuan kilogram per cm². Kemudian C yaitu kohesi tanah dengan satuan kilogram per cm². Lalu DF yaitu berat kedalaman fondasi. Kemudian Y berat volume tanah, dan NC, NQ, dan NY adalah menunjukkan faktor dalam daya dukung Meyerhof. Bisa dilanjut. Lalu dalam metode penelitian di sini kita menggunakan beberapa cara atau beberapa proses, yaitu yang pertama mengenai pengujian handboarding. Pengujian ini dilakukan sebagai dasar pengujian di laboratorium. Maksud percobaan handboarding ini untuk mengetahui profil dan karakteristik lapisan tanah dan muka air tanah. Kemudian setelah kita mengetahui kedalaman dan mengambil contoh tanah asli dan tidak asli, dan mengumpulkan informasi serta data untuk menggambarkan profil tanah, serta mengambil contoh tanah dalam keadaan asli untuk melakukan penelitian. Setelah pengujian handboarding dilakukan, maka akan muncul data-data yang sudah kita ambil dari Desa Baringin atau tepatnya di STA 4+1000 Palangkaraya menuju Buntok. Nah, yang dipaparkan dari jurnal ini, dia mengambil sampel di Desa Baringin, tepatnya di Palangkaraya. Kemudian pengujian yang kedua yaitu pengujian direksir. Setelah contoh tanah dalam keadaan asli dari hasil pengujian handboarding tadi, selanjutnya dilakukan pengujian geser langsung atau direksir ini tadi. Percobaan geser langsung atau direksir merupakan salah satu jenis pengujian tertua dan sangat sederhana sebenarnya, yang bertujuan untuk menentukan parameter kuat geser tanah, yaitu kohesi tanah dengan koefisiennya itu yang C tadi, dan sudut geser dalam tanah. Serta pengujian geser langsung ini dilakukan di laboratorium geoteknik program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Serta kemudian metode yang ketiga adalah daya dukung tanah. Dari hasil pengujian direksir tadi diperoleh data kohesi tanah atau C dan sudut geser dalam tanah atau torsi. Maka selanjutnya dilakukan penghitungan daya dukung tanah fondasi dangkal berbentuk bujur sangkar. Adapun perhitungan daya dukung tanah fondasi dangkal dilakukan dengan metode Terzaghi dan Meyerhof. Kemudian metode selanjutnya yaitu analisis daya dukung tanah. Setelah didapatkan perhitungan daya dukung tanah fondasi berbentuk bujur sangkar, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kedua metode tersebut. Dari kedua metode tadi, yaitu metode Terzaghi dan Meyerhof,
dapat disimpulkan bahwa daya dukung mana yang terbesar dan mana yang terkecil. Nah, selanjutnya kita memodel fondasi. Di sini maksudnya model yang direncanakan pada kedalaman 0,80 meter dan pengambilan sampel pada handboarding, serta handboarding dilakukan di Desa Baringin yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian melakukan desain lebar fondasi pada 0,5, 1, 1,5, dan 2 meter. Selanjutnya dilakukan perhitungan daya dukung fondasi dan analisis terhadap daya dukung dengan metode Terzagri dan Meyerhof. Adapun model fondasi yang dianalisis dapat dijelaskan pada gambar yang setelah ini. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini, dapat kita lihat gambar pola atau skema dari bentuk model fondasi, di mana B tadi adalah lebar fondasi dan DF itu adalah ketinggiannya. Jadi ini adalah hasil dari pengujiannya. Yang pertama, pengujian sifat fisik tanah. Di sini ada tabel yang tertera, yaitu tipe pengujian ukuran butir lolos di nomor 200, batas pelatis, berat jenis, dan berat volumenya dengan hasil yang terlampir. Kemudian ada sifat-sifat teknik tanah asli dengan tipe pengujian kohesi dan sudut geser dalam, yang kohesi satuannya kilogram per sentimeter persegi dan sudut geser dalam satuannya derajat dengan hasil yang tertera. Kemudian ada grafik hubungan lebar fondasi dengan gaya dukung tanah dengan grafik berikut yang tertera. Saya lanjutkan. Ini kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya terdapat banyak jenis fondasi dan metode yang dijadikan variabel penelitian sehingga perbandingan analisa dan pembahasannya menghasilkan data yang cukup baik. Kekurangan, 1, masih ada beberapa penulisan kata yang salah atau tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. 2, contoh perhitungan dan tabel data tidak disertakan sebelum penggambaran grafik. Kesimpulan yang didapat dari jurnal ini adalah daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal metode Terzaghi makin bertambah seiring dengan bertambahnya lebar fondasi. Pada lebar fondasi 50 cm diperoleh daya dukung ultimate sebesar 91,75 ton per meter persegi. Kemudian pada lebar fondasi 100 cm, maka daya dukung tanah ultimate makin bertambah hingga 94,77 ton per meter persegi. Sedangkan pada lebar fondasi 150 cm, daya dukung tanah ultimate makin bertambah lagi sebesar 97,77 ton per meter persegi. Dan lebar fondasi 200 cm, maka daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal paling tertinggi besar 100,81 ton meter persegi. Kesimpulan berikutnya, daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal metode Meyerhof makin bertambah juga seiring bertambahnya lebar fondasi. Pada lebar fondasi 50 cm diperoleh daya dukung ultimate sebesar 111,35 ton per meter persegi. Kemudian pada lebar fondasi 100 cm, maka daya dukung tanah ultimate makin bertambah hingga 1.114,97 ton per meter persegi. Sedangkan pada lebar fondasi 150 cm, daya dukung tanah ultimate makin bertambah lagi sebesar 118,59 ton
per meter persegi dan lebar pondasi 200 cm, maka daya dukung tanah ultimate pondasi dangkal paling tertinggi sebesar 122,22 ton per meter persegi. Kesimpulan berikutnya, daya dukung tanah ultimate pondasi dangkal metode Meyerhof lebih besar dibandingkan metode Terzaghi. Jika dilihat dari besaran daya dukung tanah ultimate pondasi dangkal, maka daya dukung tanah ultimate metode Meyerhof naik rata-rata sebesar 54,82% dibandingkan dengan metode Terzaghi.